Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian bagi kami. Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pate, saudara ya. Dan sebelum kita memulai tadarusan Alkitab kita, yakni kitab yang baru saudara ya, pada malam hari ini kita akan ngebahas kitab 1 Timotius, tepatnya surat Paulus kepada Timotius, surat Paulus yang pertama kepada Timotius ya. Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segalanya, sehingga kami di minggu yang baru ini, di bulan Natal ini bisa masuk pembahasan tadarusan kitab yang baru. Bicara kepada kami Tuhan, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita coba dengan pertolongan Roh Kudus membaca dan coba memahaminya. Saya berusaha untuk memahaminya dan juga membacanya dan membagikan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara ya. Berharap ke depannya nanti
saudara juga melakukan hal ini kepada orang di sekitar saudara, kepada orang lain, sehingga efek domino yang memang saya harapkan dari buat program Deep Talk with Pase ini, yakni orang Kristen jadi terbiasa membaca Alkitab, berani untuk memahami Alkitab, berani untuk menafsirkan Alkitab, dan berani untuk membagikannya, meskipun itu hanya yang dia tahu saja gitu ya, kepada orang lain itu bisa tercapai. Jadi saya pun hanya membagikan apa yang saya tahu, saudara ya. Di luar sana masih banyak orang yang expert, orang yang hebat, orang yang jago ya dalam meneliti Alkitab. Tapi saya belajar untuk apa adanya aja dalam program ini, supaya saudara juga berani gitu ya, mulai berani untuk menjadi pekabar-pekabar Injil dengan berapi-api ya. Jadi lakukan hal yang kecil, nanti Tuhan tambahkan hal yang luar biasa ya. Jadi jangan takut untuk mulai melayani ya. Melayani itu nggak harus ikut sekolah A, B, C, D. Melayani itu nggak harus untuk A, B, C, D. Nggak, kita yang penting berani saja. Dan tentu nanti di tengah keberanian kita dalam melayani Tuhan itu, kita juga harus sadar diri, sehingga kita mau upgrade, kita mau bertumbuh, kita mau belajar, dan kita mau membuka diri. Tepatnya itu yang paling penting, supaya Roh Kudus semakin dalam lagi mengajar kita, dan akhir pengajaran kita semakin juga tajam, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Ya, siapkan saudara surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini ya. Kita sama-sama menyiapkan Alkitabnya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ya, surat Paulus yang pertama kepada Timotius ya saudara ya. Sekali lagi cuma mengingatkan bahwa ini sudah kitab kesekian. Saya mesti lihat dulu semuanya saudara ya. Kayaknya sudah hampir sudah lebih dari 20 kitab ya kita ngebahas ini. Artinya tinggal beberapa kitab saja di Perjanjian Baru yang belum kita baca, yang belum kita tadarusin. Ya. Jadi ya semakin dekat kita pada penyelesaian pembacaan kitab-kitab Perjanjian Baru yang ada 27 kitab itu ya saudara ya. Jadi berharap sungguh kita semua bisa menyelesaikannya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut program ini, baru kenal program ini, coba melihat juga atau mengikuti juga program Tadarusan Alkitab di kitab-kitab Perjanjian Baru yang lainnya. Yang pertinggalnya ada ya di YouTube ini, gitu saudara ya. Yuk kita baca pasal yang pertama, ayat yang pertama. Salam ya, yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ya, jadi ini salam ya, seperti biasa saya bilang dalam pembahasan kitabnya Paulus ya. Paulus selalu di awalnya menggunakan salam pembuka dan biasanya di akhir juga dengan salam penutup gitu ya. Dia mengucapkan salam kepada Timotius ya. Ayat kedua, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dia tujukan kepada anaknya yang sah dalam iman, ya, anak rohaninya, ya, yakni Timotius itu. Ya, dia lepaskan kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus kepada anaknya yang sah ini secara iman, yakni anak rohaninya Timotius. Ya, lanjut ayat berikutnya. Mengenai ajaran sesat. Nah, berarti kalau kita sudah mengerti ada perikop ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, aslinya nggak ada ya. Jadi ini ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Isinya, ya kenapa dipenggal gitu menjadi perikop baru, karena oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini yang diberi judul mengenai ajaran sesat ini, itu berisi nasihat, pengajaran, masukan Paulus kepada Timotius, anak yang didapatnya secara sah itu, atau anak rohaninya itu,
tentang ajaran sesat. Berarti di tempat Timotius berada ketika disurati oleh Paulus, itu ajaran sesat mulai mengganggu, mulai ada. Ya, ajaran sesat ini tentu bukan bicara mengenai pengajaran iman agama lain, enggak ya. Ini bicara mengenai ajaran sesat di dalam kekristenan atau pengajaran Kristen yang menyimpang. Jadi kalau kita baca hampir semua tulisannya Paulus, meskipun harus diakui ya, ada yang kepercayaan lain, ada agama lain di luar kekristenan, tapi perhatikan deh ya, Paulus tidak terlalu menghabiskan waktu dan energinya untuk bicarakan itu semuanya. Artinya ya, ketika kita bersentuhan, ketika kita bicara mengenai saudara kita, sahabat kita, rekan-rekan kita yang beragama lain, ya, Alkitab dalam hal ini Paulus tidak lalu menaruh perhatian atau mengajarkan kita untuk bergulat atau berdiskusi atau berdebat atau saling menjatuhkan dengan orang-orang yang beragama lain. Bukan itu. Apakah Paulus tidak peduli dengan mereka? Iya. Paulus memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Bukankah orang-orang Kristen yang misalnya berasal dari luar orang Ibrani, yang dahulunya bukan orang Yahudi, dalam hal ini menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ini kan orang kafir tanda kutip ya. Bukankah mereka dulu juga punya agama lain, kepercayaan lain? Mungkin ada yang menyembah kepada dewa-dewi, ada yang menyembah kepada patung, berhala, terafim, dan lain sebagainya. Mereka punya kepercayaan, mereka bukan ateis. Karena yang kita pelajari dalam dunia konteks perjanjian lama dan juga perjanjian baru, masyarakat sekitar tanah Israel itu tidak bisa dibilang ateis. Mereka punya kepercayaan. Meskipun kepercayaannya ya tadi menyembah patung, mungkin animisme, dinamisme ya, menyembah alam, menyembah fenomena-fenomena, kayak ada orang Majus itu kan kita tahu dia agamanya dipercaya adalah Zoroaster atau percaya kepada bintang-bintang, kepada fenomena antariksa. Sehingga mereka bukannya seperti kita beriman kepada Tuhan, tapi karena menaruh perhatian lebih pada itu, juga mempercayai tanda-tanda dari antariksa itu, ya mereka percaya ya tentang semesta ini ya dari antariksa itu. Ya tentu deskripsinya agak berbeda dengan agama Kristen, agama yang modern misalnya, yang memang punya aturan buku yakni kitab sucinya, tapi mereka yang percaya ya. Jadi masyarakat yang bukan Yahudi yang menjadi pasar dari pelayanan Paulus untuk diinjili dan menjadi Kristen itu ya banyak ya. Apalagi Paulus mengatakan ada pula rasul bagi orang yang tak bersunat. Jadi fokus pelayanannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi memang. Tapi menariknya, meskipun fokusnya itu, Paulus tidak pernah isinya itu ya surat-suratnya kepada jemaat-jemaat tertentu, surat-suratnya kepada anak-anak rohaninya, itu ditujukan atau fokus pada wah nanti kamu kalau ketemu sama orang yang beragama lain, kamu harus berani berdebat ya, kamu harus mempertahankan iman ya, kamu harus terus menyerang ajaran agama mereka supaya mereka lemah dan akhirnya mereka boleh percaya kepada Yesus. Jadi pokoknya tekankan itu, jangan kendur gitu ya. Nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. Artinya ketika nggak ada, kita nggak bisa berpikir kemudian Paulus juga nggak peduli sama mereka. Dengan dia mengatakan akulah rasul bagi orang tak bersunat, berarti dia energinya ke sana. Cuma cara pelayanan Paulus ya elegan gitu. Ya dia mengatakan hanya Injil saja, kabar baik saja. Kemudian ketika ada feedback, ada pertanyaan dari orang-orang yang tertarik dengan kekristenan itu, mulai membuka hatinya, baru dia mengajarkan ya. Kalau misalnya ada orang yang dia injili terus mereka tidak percaya, ya sudah, Paulus
tidak terlalu pusing, tidak terlalu lelah atau capek gitu ya, atau putus asa dengan keadaan itu. Makanya Paulus perhatikan saudara, ketika sudah ada di sebuah kota, dan kota yang tadinya tidak ada orang Kristennya, atau ada orang Kristen tapi hanya beberapa, dan itu pun pasif ya, kemudian menjadi sebuah gereja karena Paulus menetap di sana beberapa lama sehingga ada orang Kristen yang mulai kuat, solid. Ada beberapa orang Kristen yang mulai beribadah rutin ya. Setelah itu dimatangkan oleh Paulus sekian waktu, Paulus didik orang tertentu untuk siap mengajar di sana, atau Paulus kirim orang yang dia tahu sudah menjadi Kristen yang kuat untuk menjadi gembala di sana. Paulus tinggalkan kota itu. Ya, kenapa dia tinggalkan? Apakah sudah banyak orang Kristen di kota itu? Tidak, saudara. Karena Paulus mungkin merasa bahwa dia sudah cukup untuk memberitakan Injil di kota itu, dan orang-orang di luar sana sudah mendengarkan, sudah tahu ya. Sudah mengerti, tapi mereka masih mengeraskan hati, mereka masih menolak, tidak menjadi Kristen ya. Bagi Paulus selesai. Ya, Paulus tidak berusaha untuk memaksa orang-orang itu menjadi Kristen atau membesarkan kelompok Kristennya ini menjadi kuat, terus dengan kekuatan, dengan paksaan berusaha untuk menekan orang-orang itu sehingga akhirnya menjadi Kristen. Ya, seperti yang kita pelajari dari misalnya agama atau kepercayaan orang lain yang banyak menekankan atau menggunakan kekerasan untuk menjadikan negara atau bangsa taklukannya menjadi pengikut Kristus, pengikut agamanya. Ini yang kemudian tidak dilakukan, Bapak Ibu. Makanya saya selalu berkata masa gelap gereja itu ada, ya, terutama ketika dimulai dari kekristenan menjadi agama resmi sebuah negara. Bapak Ibu tahu, Kaisar Konstantin akhirnya menjadi Kristen, Kaisar Roma itu menjadi Kristen, dan kemudian menjadikan Kristen sebagai agamanya, dan kekristenan agama itu dipakai jadi alat politik, alat kekuasaan. Sehingga akhirnya prajurit-prajurit Romawi diprovokasi sedemikian rupa untuk mulai kalau menaklukkan sebuah negara dengan iming-iming tadi ya, iming-iming sorga tadi. Dan ini kemudian berkembang sampai akhirnya ya kita tahu ya, di abad-abad ke-9, 8, 10 gitu ya. Ketika tepatnya saya lupa, saya harus buka lagi buku sejarah ya tentang perang salib itu. Perang yang memalukan dalam sejarah kekristenan. Karena pemimpin-pemimpin saat itu yang berperang konon katanya membela Tuhan Yesus itu sebenarnya melakukan hal-hal yang jauh bertentangan dengan ajaran Kristen ya. Mereka menggunakan kekerasan untuk menaklukkan saat itu misalnya tentara Islam supaya yang ditaklukkan itu dikristenkan gitu. Itu sesuatu yang enggak. Makanya kalau di Indonesia ini ada isu kristenisasi dari pihak seberang, saudara kita yang tidak Kristen ya, itu sesuatu yang kalau saya sebagai seorang Kristen berkata itu bukan kami ya, kami tidak ada kristenisasi. Kalau mengajarkan Injil atau mengabarkan Injil kepada siapa saja iya, ingin orang lain menjadi Kristen iya, tapi untuk dengan sedemikian rupa memaksa orang agar menjadi Kristen itu sebenarnya bukan hakikat kekristenan. Jadi menjadikan orang itu menjadi Kristen dengan disogok, bisa naik jabatan, disogok dengan uang, disogok dengan macam-macam ya, kayak sembako, itu bukan tipikal kita ya. Jadi kalau ada kelompok Kristen tertentu membaptis orang, mempertobatkan orang dengan iming-iming tadi, yuk lu ikut Kristen ya, nanti kalau Kristen dapat duit sekitar 5 juta, yuk jadi Kristen yuk, nanti sepanjang setahun kehidupannya dijamin, yuk ikut Kristen yuk, nanti kalau sudah dibaptis pokoknya sudah jadi Kristen, nanti dapat pekerjaan, naik jabatan, punya pangkat. Aduh saudara, itu orang yang seperti ini, orang yang menggitukan orang lain sehingga menjadi Kristen, itu bukan hamba Tuhan ya. Makanya saya juga bukan hamba Tuhan yang memaksa orang ya. Jadi kalau saya mendoakan orang yang sakit itu, saya tidak pernah memaksa dia untuk jadi Kristen ya.
Kalau orang itu sadar, saya akan mendoakan ibu ya dengan iman saya. Ya, kalau ibu mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Kalaupun ibu tidak pun, ya izinkan saya kalau diizinkan berdoa dengan iman saya. Ya, saya hanya begitu saja, saudara. Jadi tidak dipaksa dulu, sebab andai kata dipaksa, orang yang sakit itu pasti mau jadi Kristen. Tapi kalau dipaksa, dia mengucapkan Yesus Tuhan Juru Selamatnya itu ya dari mulut lidahnya. Tapi kalau nggak dari hati, ya untuk apa? Untuk apa? Mengucapkan sesuatu iman, pengakuan iman. Kaulah Tuhanku Yesus, terus tit gitu ya. Tapi kalau diucapkan itu bukan dari hati, apakah masuk ke surga? Ya. Ya, dulu saya berada di gereja besar, banyak pertobatan di situ dengan ditandai baptisan. Ternyata mereka ya cuma sekedar pengen sembuh, sekedar pengen ikut-ikutan, ya. Tapi mereka nggak lahir dari hati. Sehingga habis keluar dari baptisan, mungkin ada waktu seminggu, sebulan, setahun, mereka kayaknya on fire gitu ya. Tapi belum jatuh cinta atau tidak jatuh cinta sungguh dengan Tuhan. Sehingga sisanya ya akhirnya hidupnya ya belangsatan lagi. Dan saya memahami itu dan saya berpikir bahwa nggak seperti itu ya. Makanya Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Jadi harus diajar terus ya, saudara. Kesesatan itu ada dalam kelompok kita, bukan di luar. Jadi kalau bilang agama lo sesat, itu nggak tepat sebenarnya. Terminologi agama kalian itu sesat itu tidak tepat dalam konteks iman Kristen, karena ya sudah berbeda. Ya, kita bisa bilang orang itu salah, tidak salah, orang itu benar, tidak benar, itu ukurannya harus sama. Ya, di luar negeri itu mabok-mabokan, ya, minum-minuman keras, mungkin legal, tapi dalam konteks kita enggak. Di Belanda misalnya, maafkan saya, ngeganja itu legal, tapi di Indonesia ilegal. Jadi bilang sama orang Belanda yang lagi di Belanda, yang lagi ngeganja, terus bilang itu dosa, itu melanggar hukum yang dilakukan oleh orang Indonesia di sini, itu nggak tepat. Karena di Belanda sana ngeganja itu legal. Kecuali orang Belanda itu liburan ke Indonesia, ada di Jakarta, terus dia ngeganja di tempat yang namanya Republik ini, yang punya aturan ganja itu ilegal. Ya, orang ini salah. Orang ini bisa diproses hukum. Tapi ketika orang yang sama kembali ke kampung halamannya di Belanda sana, terus dia masih belum bertobat, masih ngeganja aja, ya kita polisi Republik Indonesia nggak bisa bilang itu salah, itu sesat, itu ilegal, terus ditangkap, nggak bisa. Hukumnya beda. Sama juga dengan kita hukum kita itu hukum kasih karunia Yesus Kristus yang kita bisa temukan di Alkitab kita. Ukuran kita itu. Terus menganggap orang lain yang tidak percaya Alkitab, yang punya buku lain, yang punya kitab suci lain sesat, apakah itu tepat? Tidak, saudara. Jadi menjadi tepat ketika ada orang yang ukurannya Alkitab tapi tidak hidup sesuai dengan Alkitab. Itu bisa kita bilang sesat. Kenapa? Kita sama aturannya, kita sama bukunya, kita sama kitab sucinya, kita sama agamanya, tapi kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Alkitab kita, kitab suci kita, kamu salah. Nah, itu bisa, saudara. Jadi Paulus selalu begitu ya, yang saya perhatikan begitu ya. Ya beda dengan banyak kita yang lebih menyesatkan agama lain gitu ya, mengkafir-kafirkan agama lain. Nggak bisa gitu, ukurannya udah beda, saudara. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara, sahabat, rekan, teman yang berbeda iman, ya sudah, saudara. Kalau kita ada bagian menginjilinya, ya silakan gitu ya. Tapi kalau dia sudah tidak atau menutup diri, tidak mau ngomong itu, ya sudah, saudara. Kita tetap jadi saksinya Kristus dengan apa? Dengan perbuatan kita. Lewat kita terus mendoakan, lewat kita terus mengasihi dia, lewat kita memperhatikan dia, ya. Kita jadi surat Kristus aja kepada dia. Kalau sampai akhir hidupnya persahabatan kita tidak membuat dia bertobat pun, ya it's okay gitu. Tapi siapa tahu lewat perbuatan itu dia tergerak hatinya sehingga satu waktu dia akhirnya berpikiran, iya ini temen gue yang sudah sahabat sama gue sekitar 20 tahun ini kok beda banget ya. Terus dia mulai bertanya. Nah, ketika dia mulai bertanya tentang siapa Tuhan kita, kenapa lu bisa begini sih? Nah, itu pintu masuk kita untuk bicara ya.
Tapi sebelum itu di masa lalu mestinya kita sudah bilang, ya, ya dengan bahasa kita sebagai sahabat, gue boleh nggak doain lo? Ya. Makanya lo percaya sama Tuhan sambil bercanda gitu ya. Lihat responnya dia. Kalau dia keraskan hati, udahlah kita bersahabat, tapi agama lo sama agama lo, agama gue, ya sudah. Ngapain kita akhirnya jadi bermusuhan gara-gara kita terus menekankan iman Kristen? Gara-gara dia menolak Kristus, kita nggak mau temenan sama dia. Ini konyol, saudara ya. Jadi makanya saya mendukung itu ya. Kebebasan setiap orang untuk beragama. Ya. Tapi ada bagian saya juga sebagai seorang yang percaya Tuhan untuk menginjil. Tapi penginjilan saya tidak seperti orang-orang di luar sana yang memaksa orang lain, yang menjelekkan agama orang lain. Enggak. Karena bagian saya hanya mengatakan kabar baik saja. Ya, dengan bisa verbal, bisa lewat kesaksian hidup. Sebab kalau ada orang di sekitar saya yang kenal saya, yang memperhatikan saya, dan orang itu dipilih Tuhan, maka orang ini akan membuka hatinya ketika saya mulai sharing tentang kabar baik, ketika saya menjadi kesaksian yang hidup. Pasti orang ini akan bisa ketemu Tuhan lewat hidup saya, lewat apa yang saya kerjakan. Ya, jadi itulah yang saya pelajari dari Paulus. Dan itu yang mulai saya terapkan dan saya terapkan dalam pelayanan saya sejak saya bertobat di usia 27 tahun, dan tepatnya setelah hampir 7 tahunan saya menggembalakan sebuah komunitas gereja. Ya, ayat 3 ya saudara ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ini ngomong kepada Timotius ya. Dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah kepada iman. Nah, dalam mengajarkan, dalam menginjil, dalam memberitakan kabar baik, kita juga harus tahu prioritas yang penting. Di zamannya Paulus, di gereja mula-mula aja ada orang-orang tertentu yang sepertinya mengajar kekristenan, tapi fokus pada dongeng, pada cerita-cerita, pada sesuatu yang hikayat gitu. Ya mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu melayani sepertinya, tapi ya ceritanya tuh cerita kesaksian aja. Saya tidak bilang dongeng itu tidak penting. Saya tidak bilang kesaksian itu tidak penting. Contohnya dongeng tentang Malin Kundang saja kan ada unsur kebenarannya di situ. Yang kurang lebih mengatakan bahwa anak itu nggak boleh durhaka sama orang tua. Anak itu harus menghormati ibu. Dan juga ada kebenaran di situ juga. Doa ibu itu punya kuasa. Ya, kurang lebih gitu. Dongeng apa lagi? Dongeng dongeng Tangkuban Perahu. Ya. Itu juga ada kebenarannya di situ. Dongeng Siti Nurbaya itu ada kebenarannya di situ, ya. Jadi kesaksian juga ada kebenarannya, tapi jangan di situ fokusnya. Jangan setiap sharing firman Tuhan isinya kesaksian hidupnya terus, ya saudara ya. Kemudian juga silsilah. Oh saya itu kalau diruntut-runtut gereja kita ini gereja rasul karena orang yang paling pertama kali yang ada dalam struktur gereja kita adalah rasul-rasul. Atau membanggakan diri, saya ini punya darah Ibrani, darah Yahudi. Karena ada banyak orang di luar sana saudara yang ngaku hamba Tuhan, punya masa juga yang percaya bahwa dirinya itu adalah keturunan Ibrani dan menghipnotis beberapa orang. Ya, itu juga karena orang Kristen tuh ya bodohnya kuadrat gitu saudara. Yang terlalu menganggap hebat gitu orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang punya darah Yahudi. Nggak penting banget saudara sebenarnya itu ya dalam iman Kristen. Karena Tuhan di dalam perjanjian baru sudah memakai siapa saja. Nggak ada hebatnya lagi orang Yahudi. Semua orang yang menjadi percaya itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu kategorinya bukan orang yang punya keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub semata, atau orang yang punya keturunan bangsa-bangsa yang keluar dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa itu. Bukan itu. Ya. Jadi silsilah itu nggak penting. Dulu kakek saya itu pendiri gereja, itu pun nggak penting. Dulu bapak saya itu hamba Tuhan yang luar biasa, itu pun nggak penting. Ya, lanjut ya saudara ya. Dan yang dipentingkan tuh apa? Yang hanya menghasilkan persoalan, perdebatan itu nggak penting juga. Ngomongin hamba Tuhan lain, ngomongin pendeta lain dalam khotbahnya, ajaran yang berbeda, ya itu nggak penting. Yang penting apa? Ya kalau kita baca tadi ayat 4,
tata tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah. Maksudnya apa? Tata tertib itu kan aturan kan, aturan baku kan. Aturan baku itu apa? Alkitab. Maka Alkitablah yang diekspos, Alkitablah yang ditafsirkan, Alkitablah yang dikupas dalam khotbah-khotbahnya. Kalau ketika sudah mengupas Alkitab ada terbersit 1-2 kesaksian, terbersit 1-2 kisah gitu ya yang menguatkan, ya silahkan saja. Tapi intinya mayoritasnya kalau kita lihat prosentase khotbahnya, prosentase penginjilannya, prosentase pengajarannya itu lebih condong, lebih berat pada ya tadi Alkitab. Itulah yang benar, saudara. Ya. Ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah ini, ketika kita mau menasihatkan orang, ketika kita mau memberikan masukan kepada orang, ketika kita mau menginjil, ketika kita mau mengkritiki orang tertentu, perhatikan baik-baik. Itu harus didandaskan dari kasih yang timbul. Kasih yang suci, dari hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Bukan memberi nasihat, memberi masukan, memberi kritik, itu dengan tensi untuk menjatuhkan orang, untuk menyalahkan orang, ya, atau ingin menang sendiri. Itu bukan dengan kasih, saudara. Ya, jadi harus dalam perspektif itu. Lanjut ayat 6. Tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Yang tadi di atas sudah dijelaskan. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya banyak kan sekarang ini juga hamba-hamba Tuhan yang kayaknya jago banget dalam satu hal, tapi sebenarnya tidak menguasai seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, sepertinya hebat dalam satu sisi, ya, tapi ya sebenarnya tidak dalam banyak hal. Ya, jadi makanya saya berusaha, paling nggak saya mencontohkan kepada saudara. Ya, saya kuat dalam misalnya topik akhir zaman, tapi saya tidak mau terjebak dan membuat orang akhirnya terfokus hanya pada akhir zaman. Ya, saya belajar mengajarkan topik yang lain, saya belajar mendalami topik-topik iman Kristen yang lainnya yang saya bagikan. Ya, sehingga apa ya? Mungkin dengan seperti itu ya, saya tidak dianggap expert oleh tentang satu bidang. Karena memang kalau mau menjadi orang yang berhasil ya fokus aja di satu bidang itu ya. Tapi ingat, saya di sini adalah bukan pekerjaan, bukan jabatan. Sebagai hamba Tuhan tuh kita diajarkan untuk mengatakan kebenaran. Dan kalau ngomong kebenaran itu nggak bisa bagian-bagian tertentu saja dari Alkitab kita. Harus seluruhnya ya. Jadi memang dalam sisi ini tidak bisa disamakan pekerjaan memberitakan kabar baik dengan pekerjaan lainnya, seperti misalnya pekerjaan sekuler. Orang kalau mau jadi dokter yang bagus ya dokter yang memang misalnya spesialis, bener nggak? Orang yang mau jadi pengacara atau ahli hukum ya sebaiknya ahli hukum tertentu, yang misalnya ngomongin hukum pidana atau perdata. Perdata pun ada banyak-banyak jurusan yang dipertajam. Pidana pun demikian. Ya. Misalnya perdata soal masalah-masalah hubungan bisnis dengan luar negeri misalnya. Ya. Jadi memang di situ ya. Orang kan harus spesifik ya, dalam dunia pekerjaan lain harus spesifik. Contohnya juga kalau mau menjadi dosen teologi juga gitu bagi saya. Ya, dosen teologi itu meskipun bisa mengajar semuanya, tapi sebaiknya harus fokus pada satu bidang. Tapi sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan, ketika kita mau menyuarakan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, yaitu harus keseluruhan Alkitab kita beritakan. Sebab dalam pengalaman saya, kalau saya hanya mengajarkan satu titik saja, saya akan membuat banyak orang tersesat. Meskipun saya tidak niat menyesatkan. Ya. Saya berasal dari sebuah gereja yang besar yang menekankan pada mujizat, saudara. Mujizat apakah salah? Tidak. Mengajarkan orang untuk berharap mujizat sama Tuhan apakah salah? Tidak. Mengatakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat dan mujizatnya dulu, sekarang, dan selamanya itu tidak berubah, salah? Tidak. Tapi ketika saya menekankan hal itu,
komunitas gereja saya dulu menekankan hal itu secara nggak sadar membuat jemaat akhirnya menekankan hanya pada mujizat saja. Yang dicari ke gereja hanya mujizat saja. Ke gereja tujuannya mendapatkan mujizat saja. Padahal apakah iman Kristen hanya mengajarkan mujizat? Tidak. Ada angle lainnya. Yang akhirnya saudara, kalau jemaat ini hanya mencari mujizat, ya jemaat ini sebenarnya hebat ketika bicara mujizat, tapi miskin, timpang, lemah ketika bicara hal soal yang lainnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, saudara. Makanya saya, karena puji Tuhan, dikasih Tuhan pengalaman seperti itu, ketika sekarang saya mengembalakan sebuah gereja, saya nggak mau gereja yang saya gembalakan, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya, hanya fokus pada hal-hal ini saja. Saya berusaha untuk mengajarkan semuanya, semampu saya. Nah, agar saya mampu, saya berusaha upgrade, saya berusaha untuk dalami. Meskipun jenjang akademis tidak lagi saya lakukan, karena bagi saya sudah selesai lah jenjang akademis saya. Ya, saya lebih dalami lagi dengan skill akademis yang ya sudah saya miliki, untuk saya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan. Dan mulai saya bagikan dalam khotbah-khotbah di hari Minggu di Dowe. Itu variatif sekali, saudara. Ngomongin akhir zaman, ngomongin hikmat, ngomongin bagaimana menjadi seorang Kristen, ngomongin nubuatan, ngomongin PL, ngomongin PB. Ya. Jadi nggak hanya fokus pada satu saja. Saya berharap semuanya juga begitu. Ya. Lanjut. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sampah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah, yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Paulus dengan hikmatnya, ini Paulus kan ngomong sebagai ahli Taurat. Dia yang expert, dia orang Farisi. Dia yang paling ahli untuk bicara soal Taurat. Maka yang diajarkan itu benar. Hukum Taurat itu emang ditujukan, Pak, hukum Taurat kan diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu harus ingat, bangsa pilihan Tuhan iya. Israel sebagai objek penerima dari hukum Taurat atau 10 perintah Allah atau perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa di Sinai dan dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun itu, iya memang bangsa pilihan Tuhan. Tapi ingat, bangsa pilihan Tuhan yang namanya Israel ini udah 400 tahun diperbudak di Mesir. Mereka hidup dengan budaya Mesir, dengan tingkah pola duniawi, kedagingan, kefasikan, dengan dosa, dengan duniawi, dengan pembunuhan, dengan kesemena-menaan, dengan diperbudak mereka diperlakukan seperti hewan oleh orang-orang Mesir sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang harus kuat gitu supaya mereka tidak diperbudak. Mereka hidup dengan gaya seperti ini, style seperti ini. Makanya Taurat itu begitu. Kamu nggak boleh gini. Kalau kamu begini, kamu akan dikutuk. Kalau kamu begini, kamu akan diberkati. Tegas banget Taurat itu mengatakan A, B, C, D. Kenapa? Karena emang diberikan supaya orang Israel yang tidak kenal Allah dengan benar itu. Karena mereka dilahirkan dalam budaya Mesir itu, besar dengan budaya Mesir itu, hidup dengan budaya Mesir yang kafir itu, mereka jadi tahu bagaimana mereka harus merubah hidup mereka sesuai dengan jalannya Tuhan. Supaya bisa mereka mengerti apa maunya Tuhan. Supaya mereka pantas menjadi umat yang menyandang gelar bangsa pilihan Tuhan. Maka Tuhan berikan Taurat itu dengan direct seperti itu. Supaya apa? Mereka beda dengan Mesir. Mereka beda dengan bangsa lain. Mereka beda dengan orang kafir. Mereka beda dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Elohim Adonai. Hukum Taurat itu begitu, saudara. Nah, makanya kemudian ada pembaharuan, yakni perjanjian baru, hukum kasih karunia. Kenapa? Mestinya setelah ribuan tahun mendapatkan Taurat dalam momen di harinya Tuhan, ketika Yesus lahir sebagai juru selamat di Bethlehem itu, Tuhan di kemahatauannya sudah tahu ini saatnya bahwa umatku harus hidup seperti yang aku mau. Karena mereka sudah tahu benar dan salah. Mereka sudah menghidupi Taurat, dan ini momen terbaik.
Karena ternyata di kemauan Tuhan kita bisa ketemu di perjanjian baru bahwa orang Israel yang sudah merasa beragama dengan benar, agamanya itu ya terekspresi hanya luarnya saja, bukan dalamnya. Bahkan sampai pemimpin-pemimpin agama mereka, imam-imam mereka itu mempraktekkan agama secara lahiriah, tapi secara batiniah mereka tidak. Makanya kan ada tuh perumpamaan tentang orang Samaria yang berbaik hati. Ya, itu saya ulang berkali-kali. Itu kan gambaran bahwa yang namanya imam, yang namanya orang Farisi, ya, itu ketika ada orang yang habis dihajar, butuh bantuan, itu melengos lewat, nggak peduli. Tapi mereka beragama. Ya. Tapi mereka hebat dalam agama. Ya. Tapi nggak ada kasihnya. Maka di momen itulah Tuhan datang. Supaya orang-orang yang sudah tahu tentang mana benar, mana salah itu, ke depannya hidup dalam kasih. Beribadah kepada Tuhan bukan karena seremoni, bukan karena saya beragama, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Hidup dengan sesama, bukan karena melihat mana yang seiman, mana yang seagama, tapi benar-benar mengasihi semua manusia. Itu yang penting, ya. Ya, jadi itulah yang diperhatikan ya. Lanjut ayat 12, ucapan syukur dan kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan juga dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dengan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita sampai di sini ya, di ayat yang ke-17. Oh, masih ada ya, ayat 18. Kita baca aja. Oke, ini terakhir ayat 18. Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini ketika dimulai dengan hati-hati dengan ajaran sesat tadi, ternyata di kelompok Kristen, ya tadi sudah ada pengajar Kristen yang Paulus secara direct mengatakan mereka sesat. Bahkan Paulus mengatakan sudah kuserahkan kepada iblis. Artinya apa? Ya karena kesesatan mereka, ketika sudah dinasehati, ketika sudah diberikan masukan, mereka tetap keras dengan pengajaran mereka. Paulus nggak mau capek-capek lagi ngurusin mereka. Paulus mengatakan dengan bahasanya sendiri, aku sudah serahkan kepada iblis. Ya sudahlah kalau mereka tidak mau. Makanya tadi esensi pengajaran Paulus ini kalau kita dalami, kita akhirnya mengerti bahwa perbedaan bahkan kesesatan dalam gereja sekalipun ya ketika kita sebagai hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, tapi kita orang Kristen menasehati orang yang punya salah atau salah tafsir atau salah pemahaman iman Kristen, kita sudah lakukan dengan kasih semuanya. Gak boleh berdebat, gak boleh benar-benaran, gak boleh maki-makian, harus dengan kasih. Beritakan aja, nggak bener loh bro, begini loh. Yang bener bukankah begini? Diskusi itu harus begitu. Tapi ketika mereka akhirnya enggak, ya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu yang sulung saja, itu dia ciptaan juga. Ya kalau orang udah keras begitu, ngapain kita sesat loh? Nggak usah. Ya udah. Kalau kamu mau begitu ya sudah. Ya. Tapi yang aku sampaikan terakhir kali, ya aku pengen kamu bertobat kembali pada jalan yang benar. Kalau mereka tetap keras hati, ya sudah. Terus bahasanya Paulus tadi, udah kuserahkan aja lah si Hymenaeus ini, si Alexander ini kepada iblis, ya, supaya jera mereka menghujat. Jadi sudah, Paulus nggak mau effort lagi di situ. Paulus fokus sama Timotius, Paulus fokus sama jemaat,
supaya jemaat tidak dihisap oleh pengajaran sesat yang dilakukan oleh Himenius dan Alexander. Jadi Paulus fokus pada kawanannya. Gembala itu fokus pada dombanya. Ya, bukan kepada orang lain yang menyesatkan. Ya. Ya, makanya kalau saya dengar ada kesesatan ya yang terjadi misalnya viral di YouTube atau di sosial media, terus saya perhatikan ada jemaat-jemaat yang mengagumi oleh orang-orang ini, ya, saya tidak pernah sebut orang ini di mimbar manapun atau kepada jemaat saya, tapi saya langsung ambil bagian ya untuk mengajarkan yang saya tahu sebagai gembala yang benar itu seperti apa, supaya jemaat saya akhirnya paham bahwa apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan pengajaran dari luar yang saya anggap salah itu ya, mereka dengar dari gembalanya kok berbeda penekanannya. Baru ketika nanti mereka bertanya, ketika saya ada momen khusus, ya saya lebih menekankan secara privat kepada mereka. Ya. Nah, ini yang dipahami, ya. Kenapa? Ya karena tadi Paulus itu juga berkata kan bahwa Tuhan datang itu kepada orang yang berdosa dan akulah yang paling berdosa. Ya, dia pembunuh dan lain sebagainya. Ya. Sehingga Paulus itu memahami sungguh bahwa ya tadi ya, bahwa Tuhan pakai dia itu bukan karena hebatnya dia. Makanya tadi ya kita ini yang sudah dipilih Tuhan, kata Paulus, harus benar-benar merespon dengan baik. Ya, kesabaran Tuhan dalam memilih kita padahal kita sudah jahat sama dia, itu harus direspon dengan baik. Ya. Sehingga kita akhirnya bisa berubah jadi pengikut Kristus yang benar, kita jadi contoh, Alkitab katakan tadi ya. Dan akhirnya orang respect kepada kita, orang bisa hormat sama Tuhan yang kita sembah, karena mereka melihat kita juga menghormati Tuhan. Bayangin kalau kita hidupnya mabuk-mabukan, kita hidupnya jinah cabul, kita nggak punya kesaksian hidup yang baik, kita buka celah tiap hari, ya. Terus kita ngomongin tentang Yesus. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mendengarkan kita khotbah tentang Yesus ini bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan? Mungkin kita saja tidak menghormati Yesus dengan hidup kita sangat daging, jinah cabul, kawin cerai. Kita nggak bisa memaafkan istri kita, sehingga ketika nggak suka lagi, udah nggak sama-sama lagi, udah nggak sevisi lagi, kita mudah ceraikan dia. Kita udah nggak bisa terima suami kita karena lakukan hal A, B, C, D, sehingga kita nuntut cerai. Nah, orang seperti ini kalau nggak bertobat, saudara, bagaimana bisa didengerin orang? Ya, ya. Makanya tadi, saudara, menjadi seorang Kristen itu ya harus benar-benar mau berubah, dan kita bisa kok kalau kita berserah kepada Tuhan. Ya, jadi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, di mana Tuhan datang itu memberikan kasih karunia, pengampunannya. Ketika kita sedang berdosa, itu harus direspon dengan baik, itu harus direspon dengan sungguh, ya. Menjadi orang yang mengajarkan kabar baik saja. Jangan tabur genderang permusuhan dengan orang lain. Ya. Maka saya meskipun ya karena umur ya, jadi pergaulan tidak terlalu bagaimana begitu. Tapi saya tidak punya masalah dengan teman-teman saya yang berbeda iman. Kalau dalam WhatsApp grup mereka mulai ngomong tentang apa tentang imannya dia, ya saya diam saja. Nggak pernah ketika di WhatsApp grup tertentu teman-teman saya mendoakan pakai gaya mereka dengan kutipan ayat-ayat kitab suci mereka, kemudian saya juga menuliskan kitab suci saya, ayat-ayat saya dalam grup itu. Kalau begitu kan ngajakin berantem, saudara. Ya. Ketika saya disapa, Assalamualaikum Pak Pendeta, mungkin mereka bercanda. Ya, saya kemudian juga tidak langsung bilang Shalom Alehem, Alehem Shalom. Enggak juga, saya bilang Waalaikumsalam. So what gitu? Apa kabar? Ya pokoknya udahlah ya, kita nggak usah jadi musuh gitu. Hidup ini di dunia ini singkat, dan di dunia ini kita harus terus jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi tampillah dengan diri yang benar di hadapan Tuhan. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini mengajarkan hal itu kepada kita. Saya berharap kita semua juga belajar
untuk menjadi orang yang benar-benar firm ya dengan iman kita. Ya. Paulus mengajarkan Timotius untuk firm dengan imannya, ajar yang benar. Taurat itu bagi orang yang berdosa. Ya. Sekarang ajarkan kasih karunia. Kristus sudah mengasihimu bahkan ketika kau masih berdosa. Maka jadilah orang Kristen yang benar-benar menunjukkan diri, merespon kasih karunia dengan baik, supaya orang juga menghormati Tuhan ketika melihat kita. Orang bisa percaya kepada Tuhan ketika melihat kita. Ya. Kalau ada orang yang jahat, orang yang sesat, nasihati. Kalau sudah tidak bisa dinasihati lagi, ya sudah, serahkan mereka kepada iblis. Kita fokus pada iman kita dan kepada orang-orang yang mau mendengarkan kita. Pagari mereka dengan pengajaran yang benar, supaya jemaat itu tidak tersesat oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah tersesat itu. Gitu ya saudara ya. Nah kalau itu dilakukan, nggak ada beban dalam melayani Tuhan di dunia ini. Nikmat aja gitu ya. Dan akhirnya kita bisa melayani terus dengan maksimal, dengan senyum ya, bukan dengan paksaan. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, semoga diberkati ya. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua kita untuk berdoa. Kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar dari Timotius pertama, pasal pertama ini. Dan sudah membuka. Kami siap untuk belajar lagi pasal kedua dan seterusnya di sepanjang minggu ini. Tuhan terus berkati kami, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara, selamat istirahat, selamat mimpi indah. Dan saya doa besok boleh bangun dengan bugar. Dan pekerjaan, tanggung jawab, kewajiban, apapun yang diberikan Tuhan dan dipercayakan Tuhan di hari esok, bisa semua kita kerjakan dengan maksimal. Semakin dalam berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Haleluya. God bless you. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.